نحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا هو فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغب من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد, maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah menjelaskan kepada kita akan 10 daripada 10 dasar agama. Yang mana sekarang beliau akan mendatangkan kepada kita akan kata-kata penutup daripada 10 dasar yang pertama. Kata beliau khatimah, penutup. Ini penutup kata beliau fit tanbih, pada memberikan perhatian alal kutub, atas kitab-kitab allati yang tutlabu, dituntut, minha daripada itu kitab-kitab, haqiqatu akan hakikat hadhil aqidah, ini hadhil aqidah daripada ini aqidah. Kan kita mempelajari akan 10 dasar, yang mana ini 10 dasar semuanya berkaitan dengan aqidah. Nah, sekarang beliau pada ini khatimah ada pengen memberikan tanbih, artinya peringatan, perhatian kepada kita. Beliau pengen memberitahu kepada kita akan kitab-kitab, yang mana kitab-kitab itu dituntut daripada apa? Yang mana dari kitab itu dituntut akan yang namanya hakikat daripada akidah. Yang mana akidah itu kan sesuatu yang dipelajari daripada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pegangi di dalam hatinya. Nah, ini akidah ada hakikat-hakikatnya. Nah, itu hakikat daripada akidah dikenali dengan beberapa kitab. Ada kitab-kitab beliau yang penting, yang mana dari kitab itu kita bisa mengenal daripada hakikat daripada akidah. Hakikat daripada akidah yang kita pelajari. I'lam, ketahuilah olehmu, anna ma zakarnah, bahwasanya ma zakarnah, sesuatu zakarnah yang kami telah sebutkan akannya, yang kita pelajari semuanya 10 dasar itu, kata beliau, huwal hasil, ia adalah al-hasil yang terhasilkan, min ulumil Quran, daripada ilmu-ilmu Al-Quran.
Itu adalah hasil daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Yang semuanya kita pelajari kemarin, itu adalah hasil daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Aku kehendaki, kata beliau, itu adalah jumal, itu adalah beberapa jumlah-jumlah. Ma yata'allaq, sesuatu yang berhubungan, minha, daripadanya ilmu Al-Quran. Ma yata'allaq, sesuatu yang berhubungan, minha, daripadanya ilmu Al-Quran, billah, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Jadi ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan tentang Allah, berkaitan dengan hari akhirat, itu semuanya sudah kita dapatkan hasilnya pada 10 dasar yang sudah kita pelajari. Itu sudah mencakup akan ilmu-ilmu di dalam Al-Quran yang menyatakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang hari akhirat. Ya, kalau kita cari sendiri di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhirat, mungkin capek. Tapi semuanya sudah disimpulkan, dihasilkan beliau daripada itu ilmu semuanya yang berkaitan tentang Allah dan hari kiamat pada 10 dasar yang sudah kita pelajari. Wahia, dan ia yang kita pelajari itu tarjamatul aqidah, itu adalah keterangan al-aqidah daripada aqidah allati yang la budda, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak artinya wajibkan. Tidak boleh tidak an yantawi, bahwa yantawi itu mencakup atau meliputi, an yantawi bahwa mencakup atau meliputi, alaiha, atasnya itu akidah. Apa yang enggak harus meliputi atas itu akidah? Qalbu kulli muslimin, oleh hati setiap orang yang muslim. Hati setiap orang muslim, hati itu harus mencakup, harus meliputi daripada akidah-akidah yang sudah kita pelajari. Itu harus dikenal, yang semuanya kita pelajarin kemarin. Faman i'taqada, dan faman, maka barang siapa i'taqada, dia mengiktikadkan, jami'a dzalik, akan semua dzalika, yang demikian itu yang sudah disebutkan daripada akidah yang berkaitan dengan Allah dan hari kiamat yang sudah kita pelajari 10 dasar agama. Itu barang siapa mengiktikadkan jami'a dzalik, semua yang demikian itu, muqinan, hal keadaannya meyakini. Bagaimana? Apa hasilnya? Kana, adalah ia, min ahlil haq, termasuk daripada golongan orang-orang yang benar, orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Wa isabati, dan daripada jamaah-jamaah ahli sunnah, orang-orang yang berjalan atas jalan Rasulullah. Ahli sunnah, orang-orang yang berjalan atas jalan Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang mengiktikadkan yang sudah kita pelajari, dia meyakini akan yang sudah kita pelajari kemarin daripada 10 dasar agama, itu maka dia menjadi golongan orang-orang yang benar, yang berjalan atas jalan yang benar. Dia termasuk daripada jamaah orang-orang yang berjalan di jalannya Rasulullah. Wa faraqa, dan dia telah memisahi, rahtad dhalal, memisahi akan jamaah orang-orang yang sesat. Jamaah orang-orang yang sesat. Wa hizbal bid'ah, dan dia juga sudah memisahi akan jamaah orang-orang yang menyimpang. Hizbal bid'ah, jamaah orang-orang yang menyimpang. Jadi perlu selalu kita ingat semua akidah-akidah yang sudah kita pelajari. Itu sangatlah penting. Ini akidah yang kita kemarin pelajari semuanya sebenarnya adalah dasar. Yang kita kemarin pelajari mungkin dikira susah, semuanya sebenarnya dasar. Itu masih dasar. Dan itu sangatlah penting ditanamkan pada hati setiap muslim. Fanas'alullah, maka kita meminta akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanas'alullah Ta'ala, maka kita meminta akan Allah Ta'ala kamalal yaqin, akan kesempurnaan keyakinan. Wassabat, dan kita meminta akan kekokohan fiddin, pada agama. Lana, kita meminta itu, lana untuk kita, walikafatil muslimin, dan kita meminta itu juga bagi seluruh orang-orang muslimin. Innahu, bahwasanya Allah Ar-Rahmanur Rahimin,
yang maha pengasih, ar-rahimin daripada semua yang pengasih, arham yang paling pengasih, ar-rahimin daripada semua yang pengasih. Innahu arhamur rahimin, bahwasanya Allah paling pengasih daripada semua yang pengasih. I'lam, ketahuilah olehmu, anna ma dzakarna, anna bahwasanya ma dzakarna sesuatu yang kami telah sebutkan akannya, fi tarjamatil aqidah pada keterangan akidah. Yang kami telah sebutkan itu, kata beliau, fi wajhit tadrij, pada secara bertahap. Semuanya kemarin disebutkan beliau dengan bertahap. Wal irsyad, dan dengan bentuk pengarahan. Sudah kemarin caranya enak, kata beliau, sudah. Itu dengan bertahap dan dengan cara pengarahan langsung. Wa tartibi darajatil i'tiqad, dan itu juga sudah memperhatikan akan urutan tartib, urutan darajat daripada derajat al-i'tiqad bagi i'tiqad. Jadi luar biasa yang kita pelajari kemarin. Itu sudah bertahap dengan bentuk pengarahan dan itu dengan urutan derajat-derajat bagi i'tiqad. Rapi kemarin sudah. Nah, itu kata beliau yang kita pelajari daripada akidah yang bagi sepatutnya an yuqaddam, bahwa itu dihadapkan. Artinya diberikan. Kemana diberikan itu yang kemarin kita pelajarin? Ilas sabi, kepada anak kecil. Jadi anak kecil sudah harus daripada akidah-akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi awwali nashwa'ih, pada awal nashwa'ihi, masa pertumbuhannya. Kenapa jadi perlu? Kata kita ya, anak kecil mungkin gak paham sifat wujud, sifat kidam, sifat baqa, sifat mukhalafah lil hawadits, gak paham, gak masalah. Kata beliau, liyahfadhahu, supaya menghafal ia akannya itu ma'rifat kepada Allah, akan itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan itu i'tiqadat, itu supaya liyahfadhahu, supaya menghafal ia akannya, hifdzan, secara hafalan, benar-benar dihafal. Tsumma, kemudian setelah dihafal, tsummal fahmu, kemudian nanti akan datang kepahaman. Yang penting dia hafal dulu. Nanti setelah mulai besar, nanti dia akan sedikit demi sedikit memahami. Tsummal i'tiqad, kemudian setelah dipaham, baru dia itu nanti akan mempercayai, mengiktikadkan. Wal iqan, dan dia akan meyakini. Wat tasdiqih, dan dia membenarkan, mengimani, bihi, dengannya, itu yang sudah kita pelajari daripada akidah. Jadi nggak masalah anak kecil, ajarin daripada sifat-sifat Allah SWT, sifat wujud, qidam, dan seterusnya. Biar dia hafal dulu. Setelah itu nanti kelamaan akan memahami. Setelah dia memahami, nanti baru yaitu nanti akan mengiktikadkan, mempercayai, meyakini, mengimani itu sesuatu. Atau yang mudah bisa kan, anak kecil sudah mulai kecilnya biarin dia menghafal yang namanya abdu ubis. Abdu ubis kan sudah itu tertera di dalamnya akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang jaiz bagi Rasul, nama-nama malaikat, nama-nama istri Nabi juga, bahkan ditambahin sejarah-sejarah. Itu kan sudah bagus. Itu abdu ubis dibaca untuk anak kecil, dihafal. Itu nanti dia mungkin sekarang gak paham apa itu abdu ubis, hafal aja. Nanti kelamaan sudah mulai besar, mulai memahami sedikit. Ketika dia itu sudah besar lagi, nanti dia akan meyakini itu. Wadzalika, dan yang demikian itu apa? Yang demikian itu apa? Kepercayaan itu anak kecil dengan apa yang dia sudah hafal dan dia paham. Zalika, yang demikian itu keyakinan atas apa yang dia hafal dan dia paham. Yang demikian itu keimanan atas yang dia hafal dan dia paham. Itu kata beliau, mimma yahsul, daripada sesuatu yahsulu, yang hasil, yang terhasilkan fis sabi, pada anak kecil. Bighairi burhan, bighairi, tanpa burhanin, perlu dalil. Bighairi burhanin, tanpa perlu dalil.
Jadi anak kecil kalau kita tanamkan itu, kita suruh hafal, setelah itu dia paham, nanti kelamaan setelah itu dia yakini, itu sekarang dia akan meyakini dengan sendirinya, gak perlu bukti. Beda sama orang tua. Kalau orang kecilnya gak mempelajari yang namanya akidah itu, gak menghafal, gak mempelajari, gak memahamin. Setelah tua kita pengen dia itu meyakinin, ya susah. Kenapa? Sekarang kita itu perlu memberikan kepada dia itu dalil-dalil, perlu kita memberikan argumen-argumen sehingga masuk ke dalam otak dia, baru dia mau menerima. Kalau anak kecil, mulai kecil langsung kita tanamin dengan yang namanya akidah. Setelah itu nanti dia akan paham sendiri, kelamaan dia akan paham. Setelah itu dia akan mengiktikadkan dengan mudah, tanpa perlu kita mengajukan argumen atau dalil-dalil. Itu anugerah daripada Allah. Mulai kecil ditanamkan, setelah itu nanti ketika dia besar mudah, gak susah kita menanamkan akan akidah di dalam hati dia. Nah, famin fadlillah, maka dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, famin fadlillahi subhanahu, maka dari anugerah Allah Subhanahu wa taala ala qalbil insan, atas hati manusia. Anugerah Allah apa? Syarhuhu, terbukanya itu hati, fi awwali nashwatih, fi awwali nashwaih, fi awwali, pada awal nashwaihi, masa pertumbuhannya. Jadi itu memang anugerah daripada Allah. Anak kecil masa pertumbuhannya itu adalah masa yang mana terbuka hatinya. Itu syarhuhu, terbukanya, fi awwali nashwaihi, pada masa pertumbuhannya. Terbuka untuk apa? Lil iman, terbuka untuk keimanan. Min ghairi hajah, tanpa hajatin, keperluan, ila hujjatin, kepada argumen, wa burhanin, dan dalil atau bukti. Tanpa perlu didalilin, dibuktiin, kasih argumentasi, nggak perlu. Dia ini anak kecil sudah mudah, dia akan mengiktikadkan daripada akidah-akidah yang benar kalau kita tanamkan mulai dia kecil. Waqad syarahna, dan sungguh syarahna, kami telah menerangkan, kami telah menjelaskan, dzalika, yang demikian itu, akidah-akidah, fi kitab, pada kitab Qawaidul Aqaid. Ada beliau di dalam kitab Qawaidul Aqaid. Yang mana ini Qawaidul Aqaid min kitab, dari kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kita harus tahu, wallahu alam kalian sudah tahu atau enggak, yang namanya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu asalnya adalah 40 kitab. Kitab Ihya Ulumuddin sebenarnya itu adalah 40 kitab dijadikan satu. 40 kitab dijadikan satu. Yang mana salah satu daripada kitab-kitab yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin yaitu adalah kitab Qawaidul Aqaid. 40 kitab asalnya. Nah, jadi kata beliau itu juga akidah-akidah itu sudah kami terangkan di dalam kitab Qawaidul Aqaid. Nah, sekarang kata beliau yang beliau sebutkan tadi itu, kata beliau itu bimakna, itu dengan makna annahu, bahwasanya itu anak kecil, annahu, bahwasanya itu anak kecil, ya'taqiduhu, akan mengiktikadkan ia akannya itu akidah. Ya'taqiduhu, akan mengiktikadkan ia anak kecil akannya itu akidah. Wa yusaddiquhu, dan membenarkan atau mengimani ia itu anak kecil, bihi, dengan itu akidah. Tasdiqan, akan sebagai keimanan, jazman, yang kuat. Jadi kalau kita tanamkan mulai kecil, nanti sudah dia akan mempunyai keimanan yang kuat ketika dia besar. Sehingga seandainya anak kecil sudah ditanamin daripada akidah-akidah, ya namanya manusia kan, kecil itu polos. Setelah besar mungkin umur 14 tahun, ya dengan sebab lingkungan, dengan sebab persahabatan, dengan sebab banyaknya sesuatu, mungkin seseorang ini akan berubah, ya sedikit masuk ke dalam maksiatan, masuk ini, masuk itu.
Akan tetapi ketika dia itu sudah tertanam ketika kecil akidah, itu akidah akan menarik dia kepada jalan Allah. Itu akan menarik dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada melaksanakan apa yang telah dia itikadkan mulai dari kecil. Jadi itu pentingnya. Itu bisa menarik seseorang. Wa wara'a hadhil aqidah, dan dibalik hadhil aqidah, ini akidah, rutbatan, ada dua martabat. Rutbatan, ada dua martabat. Jadi yang dibalik yang kita pelajari kemarin, di sana ada lagi di belakangnya dua martabat. Ihdahuma, salah satu daripada keduanya. Ma'rifatu adalah pengenalan, adillati daripada dalil-dalil, hadhil aqidah, ini akidah al-zahirah, akidah yang zahir. Hadhil aqidah zahirah, ini akidah yang zahir. Min ghairi, tanpa, ghausin, masuk menyelami, ghaus masuk menyelam, ghausin masuk menyelami, ala asrariha, atas rahasia-rahasia itu akidah. Jadi kemarin kita pelajari hanya akidah. Nah, di balik itu ada yang namanya mengenali dalil-dalil bagi itu akidah yang zahir, tanpa masuk menyelami atas rahasia-rahasia akidah. Itu derajat yang kedua. Kemarin kita hanya belajar di derajat yang pertama. Derajat kedua, mengenali dalil-dalil itu akidah yang zahir tanpa masuk menyelami atas rahasia-rahasia akidah itu. Wasaniyah, dan ada lagi derajat yang setelahnya. Yang di belakang itu apa akidah yang kita pelajari. Asaniyah, yang kedua di belakangnya adalah ma'rifatu, mengenali, asrariha, daripada rahasia-rahasianya itu akidah. Walubab, dan intisari, ma'aniha, daripada makna-maknanya itu akidah. Wa haqiqati, dan haqiqat, zawahiriha, daripada zahir-zahir itu akidah. Jadi kemarin kita belajar akidah, di belakangnya ada derajat, yaitu derajat mengenali dalil daripada itu akidah yang zahir tanpa masuk menyelami akan rahasia-rahasianya. Di belakangnya lagi, di sana ada yang namanya derajat mengenali daripada rahasia-rahasia itu akidah. Intisari daripada makna-makna itu akidah. Hakikat daripada zahirnya itu akidah. Ya, kebanyakan kita belum sampai yang bahkan yang kita yang akidah yang kemarin aja ya mungkin kita belum mengamalkan bagi diri kita sendiri. Iya kan? Tapi dengan sesuatu yang namanya kebaikan itu akan dicapai dengan seseorang itu mempunyai hati yang bersih. Ketika hati sudah bersih, insya Allah cahaya daripada keimanan, cahaya daripada ilmu akan masuk ke dalam hati seseorang. Kalau hatinya bersih, kan dikatakan apa? Walal asrar illa liman saffat sarair. Walal asrar, dan tidak ada rahasia-rahasia diberikan, itu enggak akan diberikan. Illa, kecuali, liman, bagi orang yang saffat sarair, bersih hatinya. Walal asrar, dan enggak ada rahasia-rahasia, illa, kecuali, liman saffas sarair, bagi orang yang bersih daripada hatinya. Hatinya bersih. Kalau dia hatinya bersih, nanti dia akan mendapatkan daripada rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah. Bagaimana sekarang kata kita? Kita baru derajat pertama. Kan sekarang derajat kedua, di belakangnya itu ada dua derajat. Berarti kan yang apa kalau kita hitung yang kemarin derajat pertama, berarti sana ada derajat kedua, ada derajat ketiga. Nah, bagaimana kita nggak tahu derajat kedua, derajat yang ketiga, kita nggak pelajar, itu ya nggak masalah, itu nggak wajib. Tapi apa kalau bisa bagus. Itu kan apa? Nanti beliau akan menyebutkan ketika kita itu mempunyai derajat yang tinggi pada itu ma'rifat, itu adalah keberuntungan. Apa itu adalah kebahagiaan. Kata beliau warrutbatan, dan dua martabat ini yang disebutkan beliau, dua martabat yang setelah akidah yang sudah kita pelajari. Warrutbatan, dan dua martabat jami'an, keduanya ini
laisata bukanlah keduanya wajibatain wajib. Bukanlah keduanya wajib. Ala jami'il muslimin atas setiap orang, ala jami'il awam atas semua orang awam. Atas semua orang awam. Ini 2 derajat kata beliau yang baru disebutkan ini enggak wajib atas semua orang awam. Apa maksud enggak wajib? Aku menghendaki anna najatahum bahwasanya najatahum keselamatannya mereka fil akhirah di negeri akhirat itu kata beliau ghairu mauqufah tidak tergantung alaihima atas keduanya martabat alaihima atas kedua martabat yang tadi sudah disebutkan. Ghairu mauqufatin alaihima tidak tergantung atas keduanya. Jadi yang namanya keselamatan kita di akhirat enggak tergantung atas dua martabat itu. Kalau kita mempunyai sudah martabat akidah yang pertama itu sudah kita selamat insyaallah pada di akhirat. Walau fauza dan juga tidak tergantung fauza keberuntungan wala fauza dan tidak juga fauza keberuntungan mauqufun tergantung wala fauza dan tidak mau fauza keberuntungan mereka fauzahum keberuntungan mereka manusia keberuntungan mereka orang awam tidaklah itu keberuntungan mauqufun tergantung alaihima atas keduanya itu derajat 2 derajat akidah enggak. Pokoknya keselamatan mereka tidak tergantung atas 2 martabat itu. Dan yang namanya keberuntungan mereka tidak tergantung atas 2 derajat yang itu. Yang baru kita dengar. Wa innama dan hanya al-mauquf yang tergantung alaihima atas keduanya 2 derajat yang terakhir kita pelajari itu tergantung atas keduanya kamalus sa'adah kesempurnaan daripada kebahagiaan daripada kegembiraan. Jadi kalau untuk keselamatan keberuntungan ya sudah cukup dengan akidah yang dulu yang kita pelajari 10 dasar daripada dasar-dasar agama. Tapi kan kata kita tadi ada 2 derajat setelah itu. Nah, 2 derajat setelah ini enggak masalah, enggak wajib. Artinya keselamatan seseorang, keberuntungan seseorang di akhirat tidak tergantung dengan 2 derajat ini. Akan tetapi tergantung dengan 2 derajat ini kesempurnaan daripada kebahagiaan, kesempurnaan daripada kegembiraan seseorang tergantung dengan 2 derajat yang baru beliau sebutkan. Kalau kita bisa menguasai daripada 2 derajat ini, kita akan mendapatkan kesempurnaan daripada kebahagiaan. Wa'ani dan yang aku kehendaki bin najah dengan keselamatan. Apa maksud beliau keselamatan? Tadi kan keselamatan kan menyebutkan masalah keselamatan. Itu maksud beliau al-khalas. Aku kehendaki dengan itu kata beliau al-khalas selamat atau terhindar minal azab daripada azab. Wa'ani dan yang aku kehendaki bil fauz dengan keberuntungan. Ini kan yang namanya najah dan fauz tidak tergantung atas 2 martabat yang terakhir disebutkan. Nah, aku kehendaki dengan fauz dengan keberuntungan adalah al-husul menghasilkan ala atas aslin naim dasar daripada kenikmatan. Aslin naim dasar atau asal daripada kenikmatan. Jadi keselamatan seseorang, terhindarnya seseorang daripada azab, mendapatkannya seseorang akan dasar kenikmatan itu tidak tergantung daripada 2 derajat yang terakhir ini, enggak. Wa'ani dan yang aku kehendaki bis-sa'adah dengan kebahagiaan. Yang mana ini kan kebahagiaan as-sa'adah ini kan tergantung atas dua martabat yang baru saja beliau sebutkan. Itu kata beliau yang aku kehendaki dengan kebahagiaan naila ghayatin na'im. Naila mencapai ghayatin na'im kesudahan atau puncak an-na'im kenikmatan. Jadi kesudahan
kita itu mencapai kesudahan atau mencapai akan puncak kenikmatan dengan kita mengenali daripada dua derajat yang terakhir, yaitu tadi apa? Mengenal dalil-dalil akidah yang zahir dan mengenali daripada rahasia-rahasia akidah, intisari akidah daripada makna-makna itu akidah, dan hakikat daripada zahir-zahir itu akidah. Itu menyebabkan kita mendapatkan kesudahan atau puncak kenikmatan, menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, beliau sekarang pengen memberikan gambaran aja, gambaran secara akal. Apa itu sekarang? Kan ada yang namanya najah, keselamatan, ada yang namanya fauz, keberuntungan, ada yang namanya sa'adah, kebahagiaan. Apa tuh beda-bedanya? Kan mirip-mirip sebenarnya kata-katanya. Kata beliau, fasultan, maka bermula raja. Idza staula, apabila menguasai, ala baldatin, atas sebuah negeri, wa fatahaha, dan menaklukkan ia akannya itu negeri. Bagaimana menaklukkan itu negeri? Unwatan, dengan kekerasan, wa qahran, dengan paksa. Nah, raja apabila dia itu menguasai akan sebuah negeri, dia itu menaklukkan akannya itu negeri dengan kekerasan dan paksa, falladhi, maka bermula orang yang lam yaqtulhu, tidak membunuh ia raja, hu, akannya itu orang. Falladhi, maka bermula orang yang lam yaqtul, tidak membunuh ia raja, hu, akannya itu orang, walam yu'adzib, dan tidak mengazab ia raja, hu, akan itu orang, fahuwa, maka itu orang najin, adalah orang yang selamat. Wa in akhrajahu, dan sekalipun akhrajahu, mengeluarkan ia raja, hu, akan itu orang, anil baldah, daripada negeri. Itu yang namanya selamat. Perumpamannya kan gambaran aja sekarang. Beliau pengen memberikan gambaran aja. Raja masuk ke dalam sebuah negeri, direbut itu negeri, ditaklukkan itu negeri dengan secara kekerasan dan paksa. Maka sekarang orang yang tidak dibunuh oleh raja, orang yang tidak diazab oleh raja, maka ini orang namanya adalah orang yang najin, orang yang selamat. Sekalipun ini orang sudah diusir raja daripada negara itu namanya tetap selamat. Walladhi, dan bermula orang yang lam yu'adzibhu, tidak ma'azab ia raja, akannya itu orang. Tidak ma'azab ia raja, hu, akannya itu orang. Wa ma'adzalika, dan serta yang demikian itu, makkanahu, membolehkan ia raja, hu, akannya ini orang, makkanahu, membolehkan ia raja, hu, akannya ini orang, minal muqam, daripada muqam, bertetap, muqam, daripada bertetap atau bermukim, fi baladihi, pada negerinya. Dia bisa tetap bermukim, bertetap pada negerinya itu, ma'a ahlihi, serta keluarganya, wa asbabi ma'isyatihi, dan sebab-sebab daripada penghidupannya. Fahuwa, maka ia sekarang, ma'an najah, serta keselamatan, faizun, juga dihitung orang yang beruntung. Faizun, juga dihitung orang yang beruntung. Jadi sekarang ini raja tidak mengazab dia, dan raja serta tidak mengazab dia, raja ternyata sekarang memperbolehkan dia untuk tetap tinggal di dalam negeri. Dia hidup bisa bersama keluarganya, dan dia masih mendapatkan sebab-sebab daripada penghidupannya, masih bisa bekerja seperti biasa. Nah, maka dia ini sekarang kita katakan selamat, plus di ini adalah orang yang beruntung. Serta selamat, dia adalah orang yang beruntung. Walladhi khala'a, dan bermula orang yang khala'a, memberikan jabatan ia raja. Khala'a, memberikan jabatan ia raja. Alaihi, atasnya ini orang.
wa asyrakahu dan menjadikan dan ia raja menjadikan berpartisipasi wa asyraka dan ia raja menjadikan berpartisipasi itu kan partisipasi akannya ini orang fi mulkihi pada kerajaannya. Wastakhlafahu dan ia raja menjadikan berkuasa akannya ini orang fi mamlakatihi pada kerajaannya raja wa imaratihi dan pada kepemimpinannya raja. Jadi sekarang ada orang raja khala'a alaih, artinya raja memberikan jabatan atasnya. Raja asyrakahu, artinya raja menjadikan dia itu bisa berpartisipasi pada itu negara, mempunyai andil pada itu negara. Dia mempunyai partisipasi pada itu kerajaan. Wastakhlafahu dan raja juga menjadikan dia itu berkuasa pada kerajaan. Dijadikan raja orang yang berkuasa di dalam kerajaan. Dia berkuasa di dalam kepemimpinan. Nah, fahuwa maka ia ini orang yang sekarang mendapatkan jabatan, bisa berpartisipasi, dijadikan berkuasa. Ini orang ma'an najah serta keselamatan, wal fauz dan keberuntungan. Sa'idun juga dihitung adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya selamat, bukan hanya beruntung, dia sekarang adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Nah, setelah itu tsumma ziyadat, kemudian tambahan darajatis sa'adah, derajat kebahagiaan, la tanhasir, tidak terhingga, tidak terbatas. Begitulah ketika kita sudah mempelajari akidah dan kita mengenal daripada dalil-dalil itu akidah, dan kita setelah itu mengenal daripada rahasia-rahasia itu akidah, kita mengenal akan intisari daripada makna-makna akidah, kita mengenal akan hakikat daripada zahir-zahir itu akidah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kita harus tahu kebahagiaan gak ada batasnya. Wa'lam dan ketahuilah annal khalqa bahwasanya makhluk fil akhirah pada akhirat yanqasimun mereka itu terbahagi ila hadhil asnaf ila hadhihi kepada ini al asnaf golongan-golongan atau kategori-kategori. Begitu nanti di akhirat ada yang namanya orang yang selamat, ada yang orang yang beruntung, ada orang yang bahagia. Bahkan orang yang hari kiamat itu terbahagi ila kepada asnafin golongan-golongan aksar yang lebih banyak lagi. Min hadhihi daripada ini bahagian-bahagian. Jadi orang-orang yang di akhirat terbahagi seperti tadi dan bahkan lebih bahagia, maka terbahagi-bahagi yang banyak. Macam-macam kategori-kategori keadaan seseorang nanti di akhirat, derajatnya beda-beda. Dan derajat seseorang juga tergantung nanti dengan kedekatannya kepada Rasulullah. Kenapa jadi tergantung dengan kedekatannya kepada Rasulullah? Karena memang Rasulullah adalah orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad syarahna dan sungguh syarahna kami telah jelaskan. Min dzalika daripada yang demikian itu ma'amkan sesuatu yang mungkin syarhuhu menjelaskannya. Di mana kami jelaskan fi kitab pada kitab At-Taubah, fi kitab At-Taubah pada kitab At-Taubah,
min kutubi daripada kitab-kitab ihya, min kutubil ihya daripada kitab-kitab ihya, yang mana kita kan kata kita kan tadi kitab ihya 40. Jadi kata beliau kan kitab-kitab ihya memang banyak 40 kitab. Nah, fatlubhu maka cari olehmu akannya. Lihat kata beliau akan kitab At-Taubah. Fatlubhu minhu maka carilah olehmu akannya itu minhu daripada kitab ihya. Ammal martabatul ula, adapun martabat yang pertama, minar rutbatain daripada 2 martabat. Kan kita sudah jelaskan kan tadi pelajaran yang kita pelajari akidah itu kan di belakangnya. Pelajaran akidah yang kita sudah pelajari di belakangnya ada 2 martabat. Pertama martabat mengenal dalil-dalil itu akidah yang zahir tanpa masuk menyelam atas rahasia-rahasianya. Yang kedua mengenal daripada rahasia-rahasia akidah dan intisari daripada makna-makna itu akidah dan hakikat daripada zahir-zahir itu akidah. Nah, sekarang beliau pengen menjelaskan yang pertama, yang apa tadi? Mengenal dalil-dalil itu akidah yang zahir tanpa masuk menyelami atas rahasia-rahasianya. Amar rutbatul ula, adapun martabat yang pertama, minar rutbatain daripada itu 2 martabat. Wahia dan ia, kata beliau, ma'rifatu mengenal adillati dalil-dalil zahirin yang nampak, adillati zahiri mengenal adillati dalil-dalil zahiri daripada yang zahir, hadhil aqidah daripada ini aqidah. Ma'rifatu adillati zahiri hadhil aqidah, mengenal dalil-dalil daripada zahir ini aqidah. Itu kan martabat yang pertama, mengenal dalil-dalil apa zahir daripada itu akidah. Faqad auda'nah maka sungguh auda'naha kami telah letakkan akannya itu dalil-dalil zahir daripada ini akidah. Di mana kami letakkan, kata beliau, auda'nah kami letakkan akannya ar-risalah al-qudusiyah, akan kitab ar-risalah al-qudusiyah. Sudah kami buatkan maksud beliau akan pembahasan itu di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qudusiyah, yang mana itu fi qadri pada ukuran 20 waraqah, 20 lembar kertas. Itu beliau menyebutkan akan dalil-dalil daripada zahir akidah. Wahia dan ia Risalah Al-Qudusiyah itu adalah ahadu fusul, salah satu daripada fasal-fasal kitab Qawaidil Aqaid. Kitab Qawaidil Aqaid. Minal Ihya daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di dalam Ihya Ulumuddin ada yang namanya kitab Qawaidul Aqaid. Ini Qawaidul Aqaid kalau nggak salah di sana ada 4 fusul. Nah, seingat kita di sana fasal ketiga itu yang namanya Risalah Al-Qudusiyah. Fasal ketiga daripada apa kitab Qawaidul Aqaid, namanya adalah apa Risalah Qudusiyah. Itu masih di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa ma dan adapun adillatuha dalil-dalilnya itu apa ma'rif apa itu akidah, ma'aziyadah serta tambahan tahqiq pemastian, serta tambahan pemastian, serta tambahan apa pemeriksaan, waziyadati ta'annuqin dan dengan tambahan ta'annuq kebagusan, ta'annuqin kebagusan fi iradil as'ilah, fi irad pada mendatangkan al as'ilah pertanyaan-pertanyaan, wal iskalat dan pembahas permasalahan-permasalahan. Nah, jadi adapun dalil-dalil yang zahir bagi akidah serta tambahan pemastian serta tambahan kebagusan pada mendatangkan pernyataan-pernyataan mendatangkan pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan, faqad auda'naha maka sungguh auda'naha kami letakkan akannya kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ada ini kitab yang namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad.
fi miqdar pada ukuran mi'ati waraqah 100 lembar kertas. Wahwa dan ia kitab al-iqtisad fil i'tiqad, kitabun adalah kitab mufradun yang menyendiri, birasih bisa kita artikan birasih artinya dari asalnya. Mulai memang yang namanya kitab al-i'tiqad, al-iqtisad fil i'tiqad memang kitab yang menyendiri, bukan dari Ihya Ulumuddin, bukan. Ada yang namanya kitab al-iqtisad fil i'tiqad. Memang dari asalnya itu menyendiri. Beda sama ini. Ini kitab kan bukan dari Ihya, akan tapi ini kitab kan kata kita daripada kitab Jawahirul Balaghah. Tapi Imam Ghazali sendiri mengizinkan siapa yang pengen memisahkan ini kitab daripada kitab Jawahirul Balaghah, maka sekarang dicetak menyendiri. Adapun kitab fil i'tiqad memang mulai awal beliau karang menyendiri, mulai awal memang. Itu mufrad birasih, menyendiri, birasih dari asalnya memang menyendiri. Itu kitab al-iqtisad fil i'tiqad, kata beliau, yahwi mencakup atau mengandung lubab akan intisari ilmil mutakallimin, ilmu al-mutakallimin, ulama kalam, atau bisa kadang-kadang disebut apa, ulama tauhid. Jadi kitab al-iqtisad fil i'tiqad itu sudah mencakup daripada intisari ilmu ulama tauhid, intisari daripada ilmu ulama kalam. Walakinnahu, akan tetapinya kitab al-iqtisad, kata beliau, kitab al-iqtisad fil i'tiqad ini ablaq, lebih mencapai lagi. Fit tahqiq, pada pendetailan, lebih bagus daripada yang tertera di dalam kitab-kitab ulama kalam, ulama tauhid. Ini sekarang kata beliau lebih mencapai fit tahqiq, pada pendetailan, pada pemestian. Wa aqrabu, dan ini kitab kata beliau lebih dekat lagi. Dekat kemana? Kata beliau, ila qar'i abwabil ma'rifah, ila qar'i, kepada mengetuk, ila qar'i, kepada mengetuk, wabil ma'rifah, pintu-pintu al-ma'rifah, pengenalan kepada Allah. Jadi ini kitab luar biasa, al-iqtisad fil i'tiqad. Ini lebih daripada kitab-kitab yang orang karang daripada, dan ini kata beliau lebih dekat lagi untuk mengetuk daripada pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabu, dan itu lebih dekat, ila qar'i, kepada mengetuk, abwabil ma'rifah, pintu-pintu ma'rifat, minal kalam, dibandingkan kalam, perkataan-perkataan, minal kalam, dibandingkan perkataan ar-rasmi, yang tergambarkan, alladzi yusadaf, yang yusadaf, didapatkan, fi kutubil mutakallimin, pada kitab-kitab al-mutakallimin, ulama-ulama kalam, atau disebut ulama-ulama tauhid. Nah, kan pembahasannya sekarang ya, ulama-ulama kalam itu mereka dinamakan ulama, biasanya ulama-ulama yang sering membahas akan tauhid. Mereka itu kadang-kadang disebut dengan sebutan apa? Ulama mutakallimin, ulama-ulama kalam. Kenapa jadi sering disebut dengan itu? Karena mereka itu pembahasan mereka kebanyakan daripada pembahasan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah, sifat kalam. Jadi dinamakan adalah ulama mutakallimin. Dan juga yang menjadikan mereka ya mungkin derajat mereka lebih di bawah kadang-kadang. Kenapa? Karena banyak mereka ulama-ulama yang membahas tauhid, tapi mereka itu hanya digunakan itu untuk berdebat. Yang mana itu perdebatan tentang tauhid yang gak memberikan hasil daripada ma'rifat yang sebenarnya kepada Allah. Itu ma'rifat yang sebenarnya kepada Allah bukan didapatkan daripada perdebatan masalah tauhid, bukan dari itu. Yang namanya ma'rifat. Wa kullu dzalika, dan semua yang demikian itu yang telah disebutkan semuanya daripada itu semuanya, kata beliau, yarji'u, kembali, ilal i'tiqad, kepada yang namanya i'tiqad aja, ilal i'tiqad, kepada yang namanya i'tiqad, la, tidak kembali
ilal ma'rifah, kepada yang namanya ma'rifah. Ma'rifah itu agung. Kebanyakan orang hanya membahas i'tiqad aja, belum sampai kepada yang namanya ma'rifah. Fa innal mutakallim, maka bahwasanya ulama-ulama kalam, ulama-ulama yang biasanya membahas tentang tauhid, la yufariqul amiyah, la yufariqu, tidak membedakan. Ia ulama kalam tadi, ulama tauhid tadi tidak membedakan al-amiyah akan orang yang awam, fi kaunihi, pada keadaannya itu orang awam, arifan, ini orang yang kenal, wa kaunil ami, dan keadaan itu orang awam, mu'taqidan, adalah orang yang mu'taqid, yang mengiktikadkan. Jadi orang-orang yang mutakallimin, orang-orang yang dikenal ahli kalam atau ahli tauhid, sebagian mereka tidak mengenal, mereka pun tidak bisa membedakan di antara orang yang awam itu, apakah ini orang yang mu'taqid, orang yang mempunyai mengiktikadkan, atau ini adalah orang yang arif, yang kenal kepada Allah. Kadang-kadang mereka pun juga gak tahu, gak bisa membedakan. Bal huwa, bahkan huwa ia ulama kalam, sebagian daripada ulama tauhid itu, aidan pula, dia pula mu'taqidun, adalah orang yang mengiktikadkan aja, bukan orang yang arif juga kadang-kadang. Jadi ma'rifat itu derajat tinggi. Mu'taqidun, dia adalah orang yang mu'taqid, yang mengiktikadkan, yang beriktikad. Arafa, dia itu kenal, ma'atiqadihi, serta i'tiqadnya. Kenal apa? Adillatul i'tiqad, akan dalil-dalil al-i'tiqad, daripada itu i'tiqad. Jadi ini ulama-ulama tauhid, sebahagian ulama-ulama kalam, mereka itu sebahagian, mereka pun juga hanya orang yang mu'taqid, hanya orang yang mengiktikadkan, bukan pada derajat orang yang arif, bukan. Dia ini hanya mengenal daripada i'tiqad serta i'tiqadnya, dia itu kenal akan dalil-dalil daripada itu i'tiqad, bukan ma'rifat, bukan. Nah, dia itu kenal daripada serta i'tiqadnya itu, dia kenal akan dalil-dalil daripada itu i'tiqad. Untuk apa? Liyu'akkida, untuk dia itu menguatkan al-i'tiqad, akan yang namanya i'tiqad. Wa yusammirahu, dan dia menguatkan akannya itu i'tiqad, atau menetapkan akannya itu i'tiqad. Wa yusammirahu, dan menguatkan atau menetapkan akannya itu i'tiqad. Jadi sekarang dia mengenal dalil-dalil untuk menguatkan i'tiqadnya, untuk memantapkan i'tiqadnya, menguatkan i'tiqadnya. Dan wa yahrusahu, dan itu untuk menjaga dia, melindungi, untuk melindunginya, antashwishil mubtadi'ah, antashwish, daripada kekacauan atau daripada gangguan, al-mubtadi'ah, orang-orang yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah. Al-mubtadi'ah, orang-orang yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah. Jadi kebanyakan yang mereka ulama-ulama tauhid atau ulama-ulama kalam, mereka itu bukan hanya disebut mu'taqid, orang yang mengiktikadkan, belum arif. Mereka hanya tahu yang namanya dalil-dalil bagi i'tiqad mereka. Yang mana itu dalil-dalil i'tiqad mereka itu mereka ketahui untuk menguatkan i'tiqad mereka, untuk memantapkan i'tiqad ke mereka, dan untuk menjaga mereka daripada gangguan pemahaman orang-orang yang menyimpang, supaya enggak ikut sama pemahaman orang lain. Nah, hanya itu aja kata beliau. Yaitu fungsi daripada mereka itu mengenal akan itu dalil-dalil. Tidak untuk liyahulla, tidak untuk membuka. La liyahulla, tidak untuk membuka uqdah, akan yang namanya uqdah itu bisa kita katakan ikatan. Tidak untuk bisa membuka ikatan. La liyahulla uqdatal i'tiqad, tidak untuk membuka ikatan i'tiqad. Tidak untuk membuka, bisa juga uqdah kita artikan batasan. Tidak untuk membuka batasan i'tiqad. Ila, menuju
ila menuju insyirahil ma'rifah, ila insyirahil ma'rifah menuju kepada terbukanya ma'rifah. Jadi itu belum lagi. Itu bukan, itu yang orang-orang yang ahli kalam, itu bukan untuk membuka batasan daripada i'tiqad menuju kepada terbukanya ma'rifah, belum. Jadi yang namanya ma'rifah itu bisa didapatkan di dalam sebagian apa kitab-kitab Imam Ghazali. Nah, beliau akan menyebutkan, kata beliau, fa in arata, maka jikalau engkau pengen, kata beliau, antas tansyiqa, bahwa engkau menghirup syai'an sedikit min rawaihil ma'rifah, daripada aroma-aroma ma'rifah. Jikalau kamu pengen, kata beliau, menghirup sedikit daripada aroma-aroma ma'rifah, sadafta, engkau akan dapatkan, engkau akan temui minha, daripadanya itu ma'rifah, daripada banyak, daripada aroma ma'rifah. Hanya aromanya ini, itu kalian bisa hirup, kata beliau, bisa kalian dapatkan miqdaran, akan ukuran, yasiran, dosis yang ringan. Itu di mana ada ukuran dosis yang ringan, mabthusan itu bertebaran atau terhempar, mabthus bertebaran, atau bisa diartikan terhempar, fi kitab sabri, pada kitab sabar, wasyukri, dan kitab syukur, wa kitabil mahabbah, dan pada kitab al-mahabbah, kitab mahabbah, kitab cinta terhadap Allah. Jadi yang namanya sabar, namanya syukur, namanya cinta kepada Allah, di situ nanti terletaknya ma'rifah. Jadi kalau kalian, kata beliau, pengen menghirup sedikit daripada aroma ma'rifah, di situ lihat di dalam kitab sabar, syukur, dan cinta kepada Allah. Kadang-kadang kita kebanyakan kitab-kitab yang lain nggak tahu, kadang-kadang ya putar-putar situ aja, ya kan? Padahal di situ, kata beliau, bisa didapatkan. Dan juga bisa didapatkan, kata beliau, wabab tauhid, dan di bab tauhid, min awali, daripada awal kitab tawakul, kitab tawakul. Nah, ini kan sebenarnya yang namanya sabar, syukur, cinta kepada Allah, tawakul, ini kan sebuah sesuatu yang semestinya memang berlaku setiap hari pada kehidupan kita ini semuanya. Nah, dari situ ketika kita cenderung kepada itu, kita fokus pada itu sesuatu, kita meresapi itu sesuatu, kita mempelajari itu sesuatu, kita akan sedikit menghirup daripada aroma ma'rifah. Wa jumlatu dzalika, dan jumlah dzalika yang demikian itu, yang sudah disebutkan kitab sabar, kitab syukur, kitab mahabbah, kitab tawakkul, itu kata beliau min kutubil ihya, daripada kitab al-ihya ulumuddin. Wa tusadif, dan engkau akan dapatkan minha, daripadanya aroma ma'rifah, qadran salihan, akan ukuran dosis yang lumayan. Tadi kan dosis yang yang ringan. Sekarang qadran salihan, akan ukuran dosis yang lumayan daripada ma'rifah, engkau bisa dapatkan. Yu'arrifuka, yang akan bisa mengenalkan ia akan engkau. Waktu sadif, dan engkau akan dapatkan minha, daripadanya aroma ma'rifat, qadran salihan, akan ukuran dosis yang lumayan, yu'arrifuka, yang bisa mengenalkan ia akan engkau, kaifiyata, akan cara untuk qar'i, mengetuk, kaifiyata qar'i, akan cara untuk mengetuk babil ma'rifah, pintu ma'rifah, pengenalan kepada Allah. Itu di mana bisa kita dapatkan dosis yang lumayan ini? Itu kata beliau, fi kitab, pada kitab al-maqsadil asna, fi syarhi ma'ani asma'illahil husna. Al-maqsadil asna, fi syarhi asma'illahil husna. Ini kitab beliau juga. La siyama, apalagi, kata beliau, itu ma'rifat didapatkan fil asma, pada pembahasan asma, nama-nama Allah, asma Allah, nama-nama Allah, yang mana itu nama-nama al-mushtaqqah, yang diambil minal af'al, daripada af'al-af'alnya Allah, daripada perbuatan-perbuatannya Allah.
Itu di sana bisa didapatkan yang namanya ukuran yang lumayan daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti beliau akan menjelaskan akan wa in aratta sarihal ma'rifah, dan jika engkau pengen sarihal ma'rifah, penyataan yang jelas daripada ma'rifat. Insyaallah nanti pada pelajaran yang datang. Mudah-mudahan yang kita pelajari akan memberikan manfaat kepada diri kita, memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Fallahu yunqidhuna wal muslimin wa yuqawwil iman wal yaqin fi qulubi sigharina wa kibarina wa rijalina wa nisa'ina wa awwalina wa akhirina. يا حي يا قيوم احي فينا ما مات فعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي، وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك. يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب. يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نسير، وثبتنا على أقم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.